Selamat datang di Ruang Renung, tempat di mana pikiran tajam, hati tenang, dan jiwa ditempa oleh kebijaksanaan. Hari ini, aku, Supri, ingin membagikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang akan mengubah caramu memandang kesuksesan, kekayaan, dan perjalanan hidupmu sendiri. Karena jika kau tidak ingin hidup seperti kebanyakan orang, maka kau harus berani melakukan pengorbanan yang tidak berani dilakukan oleh kebanyakan orang. Itu nasihat yang kuterima di usia muda. Dan sampai hari ini, kata-kata itu masih bergema di kepalaku. Aku memulai hidup dari nol, tanpa pendidikan tinggi, tanpa uang, tanpa arah yang jelas. Namun aku tahu jika aku tetap berjalan, belajar, dan berani gagal, maka satu persatu pintu akan terbuka. Dan benar saja, akhirnya aku menjadi seseorang yang hidupnya penuh berkah. Bukan karena keberuntungan, tapi karena prinsip. Hari ini, aku ingin berbagi 7 hal yang harus kau hindari jika kau benar-benar ingin membangun kekayaan sejati dan kemandirian hidup. 1. Bekerja hanya demi uang. Banyak orang terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci hanya karena gaji besar. Awalnya tampak menyenangkan. Uang mengalir, gengsi meningkat, orang tua bangga, teman mengagumi. Namun lambat laun mereka merasa hampa. Pendapatan mereka stagnan, sementara jiwanya lelah dan kehilangan arah. Inilah jalan A. Jalan yang memprioritaskan uang lebih dari pertumbuhan. Namun ada jalan B, jalan yang sulit di awal. Gaji kecil, beban berat, penuh perjuangan. Tapi di jalan ini, kau menanam keterampilan dan nilai diri. Dan seiring waktu, kau menjadi seseorang yang tidak tergantikan. Kekayaan sejati bukan datang dari gaji besar, tetapi dari kemampuan besar. Itulah sebabnya, orang-orang yang belajar keterampilan bernilai tinggi, seperti menulis, membuat konten, coding, desain, atau komunikasi, akan selalu memiliki jalan keluar dari kemiskinan. Karena mereka telah menjadikan diri aset paling berharga. 2. Memburu gaya hidup mewah sebelum waktunya. Banyak orang terlihat kaya, tapi sebenarnya sedang tenggelam dalam utang. Mobil mewah hasil cicilan, liburan mahal pakai kartu kredit, dan makan malam mewah hanya untuk foto di media sosial. Itulah jebakan zaman modern. Terlihat sukses, bukan benar-benar sukses. Padahal, kekayaan sejati bukan diukur dari apa yang kau pamerkan, tetapi dari kebebasan yang kau miliki. Belajarlah menahan diri. Sebelum membeli barang yang membuatmu terlihat kaya, belilah aset yang membuatmu menjadi kaya. Saham, properti, bisnis, bahkan keterampilan baru. Itulah investasi yang tak lekang oleh waktu. 3. Melakukan segalanya sendiri. Ego sering membuat kita merasa mampu melakukan segalanya sendiri. Padahal, tidak ada kesuksesan besar yang lahir dari satu orang saja. Setiap pencapaian hebat adalah hasil kolaborasi, bukan kesombongan. Belajarlah bekerja sama dengan orang yang lebih pintar darimu. Bangun jaringan, bukan dinding. Berbagi peran bukan berarti kehilangan kendali. Itu berarti kau sedang memperluas pengaruhmu. Kekuatan sejati bukan tentang menjadi yang paling hebat, tetapi tentang menciptakan sistem di mana semua bisa tumbuh bersama. 4. Menerima terlalu banyak masukan. Kita hidup di zaman penuh kebisingan. Setiap orang merasa berhak memberi pendapat tentang hidupmu. Namun semakin banyak suara yang kau dengarkan, semakin jauh kau dari suara hatimu sendiri. Tentukan tujuanmu. Mulailah dari akhir yang kau inginkan, lalu berjalan mundur mencari jalannya. Hanya dengarkan masukan dari mereka yang sudah sampai di tempat yang kau ingin tuju, bukan dari mereka yang bahkan belum melangkah. Ingat, kualitas lebih penting dari kuantitas, termasuk dalam hal nasihat dan opini.
Pilih sedikit guru, tapi yang benar-benar bijak. 5. Dikuasai ego dan kesombongan. Kesombongan adalah musuh diam-diam bagi setiap impian besar. Ia membuatmu berhenti belajar, meremehkan orang lain, dan buta terhadap kesempatan baru. Orang bijak berkata, semakin kau tahu, semakin kau sadar bahwa kau belum tahu apa-apa. Pengetahuan itu seperti gunung es, yang terlihat hanyalah puncaknya, dan hanya orang rendah hati yang mau menyelam lebih dalam ke dasarnya. Kerendahan hati bukan tanda kelemahan, itu tanda kebijaksanaan. Karena orang yang masih mau belajar adalah orang yang tidak akan pernah berhenti tumbuh. 6. Suka menyalahkan orang lain. Dalam hidup, ada dua alat sederhana, kaca pembesar dan cermin. Orang gagal selalu memegang kaca pembesar, sibuk mencari siapa yang salah. Namun orang bijak memegang cermin dan bertanya, apa yang bisa aku perbaiki? Selama kau sibuk menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib, kau akan selalu menjadi korban. Tapi begitu kau berani bertanggung jawab, kau berubah menjadi pengendali nasibmu sendiri. Kebebasan sejati mulai ketika kau berhenti menyalahkan siapapun, termasuk dirimu sendiri, dan mulai memperbaiki arah langkahmu. 7. Diam di zona nyaman. Zona nyaman itu seperti penjara yang paling halus. Kau merasa aman, tapi diam-diam hidupmu berhenti tumbuh. Setiap kali kau menolak tantangan, kau menolak kesempatan untuk naik level. Aku tahu, keluar dari zona nyaman itu menakutkan. Tapi percayalah, setiap langkah di luar lingkaran itu adalah perluasan dirimu. Keberanian hari ini akan menjadi kebebasan di masa depan. Dunia ini terlalu luas untuk kau habiskan hanya di tempat yang sama. Berani melangkah, berani gagal, karena setiap kegagalan adalah pintu menuju kekuatan baru. Di akhir hari, ingatlah bahwa kekayaan sejati bukan sekedar uang, tetapi kemampuan untuk mengendalikan hidupmu sendiri. Hindari 7 hal ini, dan kau akan melihat bagaimana hidupmu mulai berubah perlahan. Kau akan menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan berdaya. Inilah pesan dari Supri, untukmu yang sedang berjuang keluar dari kebiasaan lama demi kehidupan yang lebih bermakna. Selamat datang di perjalanan menjadi versi terbaik dari dirimu. Selamat datang di Ruang Renung.